إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليشاور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما إن من كان قبلكم رأى القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. قال الإمام الرازي رحمه الله ولقد اختبرت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي wajadtuha fil Quran. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah bisa rawuh ya di majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ingat hadis Nabi SAW yang menyemangati kita semua untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu Al-Quran atau kaitannya dengan Al-Quran. Karena kata beliau SAW, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'alamal Quran, yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Dan kita tadi sudah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam satu ayat di Al-Quran, sesungguhnya kami menjaga Al-Quran, ya, kami menurunkan Al-Quran dan menjaganya. Sehingga ummahat dan ustazah semuanya, mari kita kuatkan kembali azam kita untuk menekuni Al-Quran. Karena kita coba lihat para sahabat, ya, di antaranya tadi saya bacakan qala sahabiyul jalil, berkata sahabat yang mulia, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sahabat agung ini menyampaikan kepada kita semua, ya, sebelum saya sampaikan, pernah kita dengar ya, man arada dunia, kalau kalian mau mencari dunia pakai ilmu. Man arada al-akhirah, kalau mau cari akhirat juga sama, pakai ilmu. Nah, ternyata ini ada benang merah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Yakni apa? Kalau kalian mau cari ilmu, ya, catatannya kalau mau cari ilmu, man aradal ilma falyushawwiril Qur'an. Ya, saya ulang lagi, man aradal ilma, kalau mau cari ilmu, falyushawwiril Qur'an. Mari kita semuanya mengkaji Al-Qur'an. Ternyata Masya Allah, ya, Allah menurunkan Al-Qur'an ini satu kitab yang luar biasa, yang saya coba nukil ya dari muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau dalam satu kitab gini, Allah itu menurunkan 104 kitab. Binten umat? 104 kitab, ya. Di seluruh masa ini, di total gitu ya, diteliti oleh Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada 104 kitab. Di mana seluruh makna dari 104 kitab ini terangkum dalam 3 atau 4 kitab yang utama. Ya, ada redaksi yang menyebutkan 3, yang di situ ada Taurat, Injil, Al-Quran. Ada juga yang menyebut 4. Berarti Taurat, Injil, Al-Quran, satu lagi apa? Zabur. Nah, beliau sebutkan ternyata 3 yang besar itu dari 104 dibagi menjadi 4,
Ya, lalu 3 yang besar yaitu Taurat, Injil dan Zabur itu menjadi satu yang sangat utama dan seluruh makna berada di dalam satu kitab ini. Satu kitab apa itu? Al-Qur'an, Masya Allah. Ya, maka Al-Qur'an adalah inti dari seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah ya kepada para nabinya. Sehingga ini sudah sangat pantas, sehingga keseluruhan ilmu ya tersimpan di dalam Al-Qur'an itu. Ini yang mukaddimah ya, sebagai mukaddimah. Nah, sebagai penguat mukaddimah saya nukilkan juga ya. Seorang syekh menyampaikan di Mekah, nah ini dia. Nama beliau adalah Syekh Abu Tayyib Al-Makki rahimahullah. Beliau wafat 386 Hijriah. Ya, 386 Hijriah. Nah, beliau sempat menyampaikan bahwa setiap satu ayat di dalam Al-Qur'an mengandung 60.000 kali. Ya, 60.000, ya mohon maaf bukan 60.000 kali, 60.000 pemahaman. Ya, satu ayat berapa? Ustazah Ummahat? 60.000 kali. Kalau di dalam satu Al-Qur'an kita sebut aja 6.600 gitu ya, sekitar 6.000 dikalikan 60.000 pemahaman berarti ada sekitar berapa? 6 kali 6 36, nolnya 4 ditambah nolnya 3, nolnya 7, berapa berarti itu? 360 juta. Subhanallah. Pemahaman. Ya, artinya makanya ada yang menyampaikan itu sampai usia kita habis pun Al-Qur'an tidak akan selesai kita tadaburi, kita telaah. Ya. Sebagaimana buku ini yang saya bawa ya, mungkin bagus, ini baru bukunya, baru terbit juga ya, Tadabur Kisah Qur'ani. Jadi ini cuma dari beberapa ayat aja di Al-Qur'an, tapi sudah menjadi buku dan halamannya yaitu 484 halaman. Ya, di sini 476 faedah dari 10 kisah. Jadi cuma 10 kisah di dalam Al-Qur'an itu sudah menjadi ilmu. Makanya ini memotivasi kita semuanya kalau berkecimpung di dunia pesantren itu kan, terlebih juga keluarga kita. Jadi ketika anak-anak kita sudah mau akil balik ya, kemarin ada di wawancara itu anak SD sudah bisa menulis buku ya, buku judulnya apa itu ya, ya pokoknya ada bapak, tentang bapak seperti itu, dan itu abiku memang hebat, itu viral banget. Nah maksudnya itu menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Kira-kira anak-anak kita bisa nggak seperti itu? Insya Allah bisa. Jadi kita stimulus, dek coba dek, itu ada hujan ya, misalkan hujan, terus lihat ada petir, coba kamu cari di Al-Qur'an ada nggak bercerita tentang hujan dan petir? Kita bukain, kita bantu tuh, bukain jam, keluar semuanya misalkan ayat-ayatnya. Ayo dek kamu tulis dek, subhanallah, itu sudah jadi tulisan. Nanti kita bantu ngetiknya, kita suruh ketikan orang lain, kita biayain, tapi kan tetap itu menjadi karya anak-anak kita karena dia tadi sudah mengumpulkan, dan luar biasa. Dan hari ini ya kalau kita lihat ya, sebagian besar ketika saya coba perhatikan seperti itu ya, tidak menjadi kebutuhan tersier lagi terhadap satu ketenangan jiwa. Ya, kalau sebelum pandemi orang mungkin sibuk dunia, sibuk cari nafkah seperti itu ya. Nah, kalau hari ini dua-duanya justru selain mencari dunia, orang itu justru mencari apa? Ketenangan, mau kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat peluang atau momentum bagi kita semua para muharik ya, para dai-daiyah gitu ya, atau jamaah ini pada umumnya ya, satu jamaah ini untuk kemudian memberikan sajian-sajian kepada umat, dan insya Allah ini akan disambut oleh umat karena mereka haus. Contohnya itu tadi, abiku memang hebat. Ya, memangnya dari dulu Abi itu bukan orang yang hebat. Orang yang hebat. Tapi ketika di situ dituliskan oleh anak ini ya, justru menjadi viral. Sama juga misalkan ya,
kemudian nanti antum ada inspirasi pulang dari sini langsung mau cerita tentang apa ya di dalam Al-Quran. Terus anaknya kalau memang udah mulai besar, apalagi udah mondok itu, kita kasih stimulus supaya dia mengkaji Al-Quran. Kenapa demikian? Karena berkata tadi Abdullah bin Mas'ud ya, man aradal ilma, siapa orang yang mau cari ilmu, nggak usah pergi ya, bolehlah ya kalau safari cari ilmu bolehlah ya, misalkan ke Malaysia, ke Mesir, kemana boleh. Tapi ternyata ketika kita udah keliling-keliling gitu ya seperti itu, ternyata jawabannya itu ada di Al-Quran. Justru ketika mau berguru seharusnya guru utama adalah guru Al-Quran, karena di situ gudangnya ilmu tadi ya. Setelah Abdullah bin Mas'ud tadi saya sitir juga, yaitu berkata Al Hasan bin Ali ya. Beliau menyampaikan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menganggap Al-Quran sebagai risalah dari Rabb mereka. Mereka mentadaburinya pada malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Jadi setiap hari itu ada ya bagian-bagian Al-Quran yang mesti dia baca, dia telaah, dia kaji. Ini maksudnya seperti apa? Dan kita pernah mendengar ketika Imam Syafi'i ya mencari ilmu, selalu beliau kaitkan dengan apa? Sholat. Makanya subhanallah ya, boleh dicoba ini, misalkan masalah yang pelik ya kan, mau mengajar Al-Quran kepada anak misalkan, atau kepada santri ya, atau kepada diri sendiri misalkan, begitu baca nggak paham misalkan, lakukan udah wudu, sholat. Nah, karena ini kalamullah dan Allah yang menjaganya, insya Allah ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya ya, sebelum kita masuk ke buku yang kita mau coba telaah ya, buku tentang sains the Quran. Ini bagian terkecil dari Al-Quran, yaitu sains ya, atau ilmu pengetahuan ya. Tadi kalau ada sahabat berikutnya supaya lebih lengkap ya, yaitu dari ulama-ulama kontemporer ya. Salah satunya yaitu Asy-Syaikh Ibnu Asyur. Kemudian yang kedua Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, berkata beliau, qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qasasul Qur'ani hiya asdaqul qasas. Ya. Berkata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, kisah Al-Qur'an adalah kisah yang paling benar. Nah, itu kan. Nah, coba ini subhanallah, ini ya ujian buat kita ini. Kadang anak-anak kecil kita itu ya, misalnya kalau di TV itu ada detektif Conan misalnya itu ya. Terus apa lagi? Ustazah, Mahat, apa kira-kira? Ya anak-anak saya juga gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu istilahnya hiburan. Saya bilang ini TV hiburan. Kalau mau cari ilmu bukan di sini, carilah di Al-Quran. Ya, ini cuma hiburan. Kamu boleh ambil misalkan secara tekniknya. Oh, kalau mau meneliti itu kayak gitu. Itu cuman kulitnya aja. Kalau mau cari yang lebih dalam lagi, nah itu carilah di Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ya, sebelum saya lanjutkan ke Syekh Utsaimin tadi, berkata Imam Sufyan, kata beliau, innama ayatul Qur'ani khazain. Ya, sesungguhnya hanya saja ayat-ayat Al-Quran itu gudang harta simpanan. Ya, istilahnya harta karun gitu kan. Kotak harta karun gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke gudang tersebut, eman sekali kalau kita tidak mengambil ilmu ya, atau kita mengambil perbekalan keluar dari gudang itu ya, untuk kita jadikan sebuah tulisan atau pengajaran. Dan kita sudah mafhum ya, ulama-ulama kita dulu itu ya dengan tintanya mereka lah gitu ya. Makanya ada satu ungkapan bagus itu ya, dua cipratan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama yaitu tangisan karena takut kepada Allah. Yang kedua yaitu tetesan darah di medan perjuangan atau para syuhada. Nah, di antaranya termasuk juga ulama-ulama itu dengan tetesan tintanya. Ya, banyak sekarang ulama-ulama yang karena tulisannya juga dipenjara. Ya, terakhir itu ada Syaikho ya di mana itu di Mekah ya, itu ditahan. Di Indonesia pun sama. Jadi ulama-ulama melalui tulisannya berdakwah, bahkan itu bentuk jihadnya, kemudian dipenjara. Ya, dan mungkin ada yang sampai meninggal misalkan, dan itu adalah satu hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
para ummahat dan ustazah, ini saya pesankan buat diri saya, kami sekeluarga juga, dan kita semua, mari kita terus melakukan kajian Al-Quran, ya. Karena itu tadi sudah disebutkan, kalau kita mau jadi yang terbaik, khairukum man ta'allamal Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, kita masuk ke bukunya ya. Buku ini judulnya adalah Science the Quran, ya, tafsir kesadaran ayat-ayat rujukan dalam pelatihan NLSQ. Jadi ini model pelatihan seperti itu ya. Model pelatihan tentang menata pikiran. Ya, seperti itu. Nah, pelatihannya disebut dengan pelatihan Neuro Leadership Science Qurani. Neuro itu apa? Neuro itu di dalam kedokteran disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang otak dan pikiran, ya, atau sistem saraf. Kemudian leadership yaitu tentang kepemimpinan, sehingga di sini disebut di dalam buku ini tafsir kesadaran, ya, supaya manusia itu sadar. Kenapa demikian? Karena di Al-Qur'an disebutkan, ya, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Supaya manusia itu sadar bahwa mereka itu seorang khalifah. Selain khalifah ada dua tugas lagi buat manusia. Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah, ya, sebagai makhluknya Allah, mohon maaf. Yang kedua sebagai hamba Allah untuk beribadah. Nah, maka buku ini, ya, secara umum seperti itu, ya, itu diperuntukkan oleh untuk mereka yang kemudian mencari inspirasi, ya, atau istilahnya jalan untuk kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk antum yang mungkin sudah sering interaksinya sudah banyak dengan Al-Qur'an, ini mungkin akan lebih mempermudah menambah ayat-ayat rujukannya. Tapi kalau bagi orang awam, ya, alhamdulillah kalau dari lampiran testimoni ini membuka cakrawala mereka bahwa ternyata Al-Qur'an itu juga menceritakan tentang sains. Seperti itu, ya. Makanya di halaman belakang di buku ini kita sebutkan, buku NLSQ ini tentang Science the Quran akan membawa pembaca pada tafsir kesadaran diri. Ya. Kenapa demikian? Ya. Supaya manusia itu sadar tentang potensinya itu, ya, menjadi seorang khalifah. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena di dalam diri manusia itu ada 4 unsur yang dibahas di dalam NLSQ ini. Yang pertama yaitu body, tubuhnya. Tubuh manusia itu luar biasa dahsyat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, di surat At-Tin itu, ya. Tubuh manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna, yang luar biasa. Ya, punya tangan, punya kaki, ya kan, punya otak, punya kepala, punya hati, punya jantung, punya paru-paru, lambung, dan seterusnya. Ya, itu sudah kesempurnaan diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ternyata tidak cukup hanya badan. Nah, makanya yang kedua dibekali juga mind, pikiran atau otak. Nah, tapi sebagian besar manusia itu, ya kan, wala tuti aksaron nasi, ya, yudillu an sabili. Kalau kalian mengikuti sebagian besar manusia, ternyata manusia itu hanya pakai satu kekuatannya, kan gitu ya. Makanya kan manusia bilang gitu kan. Contohnya Fir'aun. Ya, itu kan dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Selain juga mungkin dia juga dengan otaknya tadi yang kedua. Tapi ternyata, ya, belum dioptimalkan potensi yang ketiga dan keempat. Apa itu? Manusia yang ketiga diberikan yaitu potensi soul atau jiwa. Ya, hati. Nah, kemudian yang keempat, yang ini hanya ada di orang-orang yang beriman, yang memeluk Islam. Kenapa demikian? Itu yang disebut dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia diberikan rezeki semuanya, ya. Tidak kafir, tidak muslim, semuanya dikasih rahmatnya Allah. Tapi petunjuk atau hidayah ini subhanallah, hak prerogatif Allah. Makanya kalau hati dikasih juga orang-orang kafir itu, makanya sekarang dikenal kan ada istilahnya apa? Emosional atau ESQ, emotional spiritual quotient, kecerdasan emosi dan spiritual. Tapi mereka, ya, tidak punya yang keempat ini, yaitu apa? Ruhiyah. Ya, ruh, alam ruh. Kenapa demikian? Karena ruh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila."
Ruh yang diberikan kepada manusia itu urusannya hanya di Allah Subhanahu wa taala, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam buku ini ya, itu kita merujuknya dua. Yang pertama yaitu kepada ayat-ayat Al-Qur'an qauliyah untuk kita baca, kita lihat ya kan. Oh, misalkan contoh ya, misalkan tentang binatang dan tempat kediamannya. Oh, ada nggak di Al-Qur'an? Ada. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Ya, di dalam surat Hud surat 11 ayat 6 itu Allah sebutkan gini, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Nah, makanya kalau misalkan pelajaran umum ya, IPA seperti itu sebutlah ya, itu semua makhluk hanya dibagi, itu kan ada yang makan daging karnivora, itu kan ada yang makan tumbuhan herbivora, ada yang pemakan segala omnivora. Cuma sampai di situ. Nah, kurikulum umat Islam seharusnya adalah iman dan Quran. Jadi begitu tahu sains itu justru menambah iman. Kenapa demikian? Ya, idza quri'a, astagfirullahaladzim. Ada ayatnya itu, hanya saja orang-orang yang berinnamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan tanda-tanda kebesaran Allah melalui kayak tadi itu, oh iya ya, binatang itu ada yang makan daging, makan rumput, makan segala. Itu seharusnya orang-orang beriman itu langsung naik keimanannya. Ya. Idza dzukirallah, itu kekuasaan Allah tuh, ya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, dan ketika dibacakan, makanya di sini rujukannya ada Al-Qur'an. Bisa ini menjadi bahan bacaan untuk anak-anak kita. Macam-macam binatang dan tempat kediaman. Satu, ya, Allah mengetahui kediaman semua makhluk. Nah, bisa kita buat tebak-tebakan. Ayo Dek, coba Dek, kira-kira Allah tahu nggak bersembunyinya semut? Nah, misalnya seperti itu. Ya, makanya ini bisa diperuntukkan untuk guru, orang tua, bahkan juga siswa atau mahasiswa. Jadi begitu mereka tahu sains, cek di Al-Qur'an. Ya, bukan tidak ada di Al-Qur'an, tapi belum ketemu aja. Ya. Kenapa demikian? Karena sangat luas, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua misalkan tentang macam-macam binatang dan tempat kediaman. Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan di dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli ya anittakhidi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Nah, ya, subhanallah ya. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa sih lebah itu kok bisa membuat sarang yang begitu besar dan sarangnya di atas seperti itu? Nah, kita bisa ngajarin tuh anak-anak. Tahu enggak, Dek, kenapa kayak gitu lebah? Coba masuk ke rumah, bikin rumah di dalam rumah kita atau di atas pohon. Ternyata itu diilhamkan dari Allah kepada lebah itu. Wahai lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Coba, subhanallah ya. Kalau pelajaran umum aja ya gitu ya kan. Oh, lebah itu ya bikin sarang, nanti ada madunya, masya Allah ya, subhanallah. Baik, itu baru di prolog ya untuk buku ini, maksudnya seperti itu. Jadi di dalam cover itu disebutkan membuka kitab Allah qauliyah yang bisa dibaca. Ya, dibaca saja. Misalkan kita semua misalkan bahasa Arabnya masih kurang, itu terjemahnya aja itu seharusnya udah punya getaran. Ya, kenapa? Karena memang hal yang baru. Ya, misalnya contoh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa min ayatihi an taqumas sama wal ard bi amrihi summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Ya, di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 25, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah berdirinya langit. Nah, kan itu kan. Jadi misalkan anak-anak kita itu kan, Dek, kamu tahu nggak, Dek, ini di langit yang kita lihat ini cuma ini aja apa ada langit yang lainnya? Nah, kemudian mereka, nih memangnya ada langit yang lainnya? Kita langsung merujuk kepada tentang alam semesta atau langit itu.
Nah, sebelum itu kita bilang, Dek, langit ini diciptakan itu sebagai tanda kebesaran Allah, ya. Bi amri summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar. Nah, subhanallah ya. Jadi ini gambaran tentang Allah itu mempunyai satu kehendak tersendiri, ya, untuk kemudian menciptakan langit bagi kita, ya, berdiri langit dan bumi, dan kita juga di akhir kehidupannya juga atas izin Allah. Bahkan juga nanti dibangunkan kembali itu juga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, yang kedua, melihat kitab Allah kauniyah yang bisa dilihat. Kenapa demikian? Kalau di cover ini ya, ini ada beberapa gambar-gambar, misalkan ada gambar penyu ya, ada gambar penyu, ada gambar alam semesta, kepulauan, kemudian ini ada binatang seperti itu ya. Kemudian tubuh manusia itu sendiri ya, kemudian sawah gitu ya. Nah, maksudnya adalah kita pengen dengan buku ini itu para orang tua, guru, siswa maupun mahasiswa itu akhirnya tahu di setiap kejadian di sekitarnya itu menjadi jawaban. Kalau itu satu masalah, cari di Al-Quran jawabannya kayak gimana. Tapi kalau itu satu ilmu, teliti kembali Al-Quran itu menceritakan kayak gimana. Oh, ternyata aku belum ketemu. Nah, akhirnya dikajilah ya, seperti di sini ya. Saya coba sebutkan ya. Ini contohnya yang tadi saya di awal tadi saya sebutkan. Ya, ulama-ulama kita dulu itu baca Al-Quran ya, lalu tidak ketemu ya, maksudnya ini maksudnya seperti apa, itu meminta kepada Allah ya, sehingga timbullah ini ya, mudah-mudahan nggak kehapus. Oke, masih lanjut. Nah, akhirnya ketemulah satu ilmu. Contoh yang saya angkat ya, yang lagi hits sekarang adalah tentang pengobatan. Hari ini di mana-mana kan gitu ya, vaksinasi, imunisasi ya, atau imun itu yang membangun sistem imun. Ternyata di dalam Islam, tokoh-tokoh muslim kita itu banyak yang menjadi penemu-penemu di bidang kedokteran. Ya, tadi saya bukakan di sini ya. Ada tokoh-tokoh pengobatan muslim ya, mulai dari Ibnu Qayyim seperti itu. Dan mereka subhanallah disebutkan di sini, banyak di antara mereka adalah menghafal Al-Qur'an. Nah, maka ini motivasi buat kita semuanya ya. Kalau ada santri kita atau anak didik kita atau anak kita sendiri sudah mulai menghafal Al-Qur'an, seharusnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kalau belum gimana Ustaz? Berarti kita harus tekankan lagi. Nah, coba kamu cari Quran yang sudah kamu hafal itu, surat yang sudah kamu hafal itu. Ayo coba surat An-Naba, buka An-Naba. Oke, ayo Mi, kita buka ya bareng-bareng surat An-Naba. Ceritanya tentang apa sih? Nah, nanti kalau dibaca di situ ya, amma yatasaalun, ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang berita yang besar yaitu hari berbangkit, hari kiamat. Alladzi hum fi mukhtalifun, mereka berselisih. Kayak gimana sih berselisihnya? Kita bisa bantu bukain tafsirnya ya. Terus selain membuka tafsirnya, kita bisa juga melihat keadaan sekitar. Coba tuh ya, orang-orang hari ini coba pada sibuk semuanya nih. Oh, ada corona nih, jangan-jangan ini sudah mau kiamat misalnya. Nah, itu orang-orang pada sibuk. Itu diantara bentuk mukhtalifun, berselisih. Itu. Jadi subhanallah, kalau bisa memberikan tuntunan atau jawaban seperti itu, anak-anak kita akhirnya sedikit-sedikit langsung Al-Quran, sedikit-sedikit langsung dilihat. Oh ya, ada ya berarti ya. Oh, ada di Al-Quran. Nah, sehingga itulah yang kemudian bisa menambah semangat mereka untuk dekat dengan Al-Quran. Nah, baik, kita lanjutkan. Buku ini ada 20 bab ya, mulai dari penciptaan alam semesta, masa kejadian alam semesta, kesempurnaan alam semesta ya, gunung, kemudian tanah, tumbuhan, hujan ya, kemudian bumi, hewan, binatang, manfaat binatang, manusia sendiri, kemudian kejadian Hawa, kejadian manusia secara utuh, kemudian tujuan diciptakan manusia. Sampai dengan di dalam buku ini tuh diberi satu suplemen istilahnya ya, atau makanan tambahan seperti itu ya. Tentang apa? Kalau ayat-ayat tadi belum menjawab misalkan ya, ketika ada seorang baca, oh, pencipta alam semesta adalah Rob semesta alam, Rob yang Maha Esa itu Allah, Allah itu pencipta langit dan bumi. Begitu baca sampai di bab 19 ya, sama lampiran itu belum bisa mengetuk, nah dikasih suplemen.
Ya, dikasih suplemen apa? Suplemennya suplemen tafsir kesadaran. Dikasih di situ, kalau di sini di halaman 85 dikasih tahu. Manusia, kalian tuh diciptakan dari tanah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kalian tuh dari tanah. Ya, sebetulnya kalian itu apa? Hina. Tanah diinjak atau diangkat? Diinjak. Tapi dia itu orang yang mulia, ciptaan yang mulia. Buktinya apa? Ketika terjadi percakapan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qalu ataj'alu fiha, kenapa kau ciptakan manusia ya Rabb yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ya, ternyata Allah menjawab. Nah, ini yang kurang disadari oleh manusia itu, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, ya. Kenapa? Sebetulnya manusia itu hebat banget. Ya. Terlebih dia adalah seorang muslim, seorang mukmin. Jadi apa ya istilah Jawanya itu tidak mudah keder itu. Misalnya tentang vaksin, tentang imun itu kan. Sebetulnya di Islam sendiri itu sudah ada. Kenapa demikian? Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan, wahai Adam, coba kau sebutkan nama-nama itu. Nah, ketika summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Kemudian malaikat, oh iya ya, ternyata manusia hebat tuh ya, bisa tuh menyebutkan apa yang disuruh sama Allah. Loh. Tapi masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Iblis berkata yang lain. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan. Itu kan ada ayat itu. Maaf, ayat sebelumnya, mohon maaf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Makanya kalau dulu kan ada malaikat ya, ada manusia, ada Allah. Kemudian iblis suruh sujud kepada manusia itu. Nah, hari ini percakapan ini bisa kita ibaratkan itu orang yang beriman ya, seorang yang muslim dengan apa? Al-Qur'annya. Ya, suruh pakai itu Al-Qur'an. Ya, khairukum, kalian mau jadi yang terbaik, pakai Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan ajarkan Al-Qur'an. Tapi kemudian bilang apa? Na'udzubillah min dzalik ya. Masa sih iya di Al-Qur'an itu ada tentang virus, tentang antibiotik, tentang subhanallah. Subhanallah. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an. Telah kuturunkan Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai obat, penawar, penyembuh. Obat sakit apa? Sakit fisik dan sakit rohani. Dan berarti ini yang dibutuhkan manusia sebetulnya. Subhanallah. Jadi ummahat dan ustadzah sekalian, ini penyemangat buat kita semua, ya. Setelah diungkapkan tanda-tanda kebesaran Allah tadi, lalu dikasih suplemen tadi ya, disebutkan kamu itu dari tanah, ya. Sebetulnya kamu itu hina, ya. Tapi aja kamu itu dibantu sama Allah, suruh nyebutin tuh, akhirnya berhasil, ya. Dikasih sama Allah kesempatan berhasil. Kemudian malaikat bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, ini boleh dalam satu redaksi yang kami baca, boleh menjadi doa. Ya, boleh ummahat dan ustadzah sekalian jadikan ini doa. Misalnya diganti redaksinya menjadi Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu nanti boleh dicari di sekitar ayat 30-an itu, boleh menjadi doa. Ya, sebagian yang kami lihat redaksinya itu boleh jadi doa. Ini adalah malaikat sendiri yang langsung ketika itu kemudian Adam berhasil menyebutkan, lalu malaikat bilang subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, aku enggak punya ilmu ya kecuali illa ma 'allamtana, apa yang kau kehendaki untuk aku bisa tahu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alimul hakim, engkau maha mempunyai ilmu dan engkau maha bijaksana. Jadi afwan, mohon maaf nih, misalkan anak-anak kita ya, ini kalau kata Imam Syafi'i ya, misalkan menghadapi katakanlah sulit belajar seperti itu ya, kesulitan belajar matematika misalkan, bahasa Inggris, bahasa Arab bahkan, atau Al-Qur'annya. Nah, kita minta tadi tuh ya, Rabbana la ilma lana, ya Allah,
nggak bisa aku ngajarin dengan baik, ya ada aja kelemahan yang di sini di sana sini ada kelemahan, anakku juga belum bisa. La ilma lana illa, kecuali ma'alam tanah ya Allah, kecuali engkau yang ajarin, kasih tahu ya Allah anak-anakku ini itu kan. Kemudian apa? Innaka, sesungguhnya, di situ ketauhidannya double double. Ya, kalau dalam psikologi itu anchornya ya atau jangkarnya itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama itu mensucikan Allah. Makanya ada dua kalimat yang agung kan, timbangannya sangat berat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Nah, makanya kan bertasbih malaikat subhanaka. Gitu ya. Kemudian apa? La ilma lana. Di situ ada ketawaduan. Karena kepada Allah kita pasrahin, kita udah serahin semuanya. La ilma lana, aku nggak punya ilmu ya Allah. Illa, kecuali, di situ ada pengagungan lagi. Ma'alam tanah, engkau berikan kepada kami yang kami engkau ajarin ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, di situ berarti ada satu bentuk apa namanya pembesaran ya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah ya, selain ta'dim berarti takbir, membesarkan Allah ya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal alimul hakim, engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah itu jadi kita lanjutkan ya, masuk di suplemen tafsir kesadaran. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan ini saya bisa bagikan karena ini masih terbatas seperti itu ya. Kalau di ayat-ayat ini bisa di tadi untuk membantu cerita ya kepada anak-anak atau ke peserta didiknya ya, ke murid-muridnya, misalkan yang di Tapas ya atau yang di Al-Himah, di Al-Furqan, seperti itu. Kemudian yang suplemennya ini bisa untuk pakai orang-orang umum ya, yang tadi saya sebut awam, supaya menjelaskan satu definisi manusia. Tadi disebut manusia diciptakan dari satu tanah. Surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, diciptakan dari tanah. Sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Lihat ya, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, itu di surat Al-Hijr. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Nah, menariknya ini saya belum selesai, nanti bisa dibantu ya. Coba lihat di Al-Qur'an itu manusia disebut dalam 3 kata. Satu apa? Anas. Ada suratnya Anas. Yang kedua Al-Insan. Ada nggak surat Al-Insan? Ada. Yang ketiga yang menarik itu Bashar. Nggak ada surat Al-Bashar. Tapi Bashar itu ditaruh di beberapa surat-surat. Dan kami baru menelaah beberapa. Itu ternyata menarik di Bashar. Ya, kalau di Insan itu ajaran ketauhidan banyak di situ. Apalagi An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi Bashar ini sering menyebut ya tentang istilahnya realita kehidupan manusia. Jadi makanya perlu dikaji lagi ya. Kami belum selesai di tim NLSQ ini, masih kita kumpulkan kembali, mudah-mudahan bisa selesai tentang Bashar, Insan sendiri, surat Al-Insan dan surat An-Nas. Tapi yang Bashar ini karena terpisah-pisah dan sekitar 80-an kalau nggak salah kata Bashar itu. Nah, menariknya nanti kalau itu sudah diungkap, akhirnya kita tahu. Misalnya contoh ketika kita menghadapi anak kita, peserta didik kita atau murid kita atau tetangga, saudara, sahabat satu jamaah, ternyata itu sudah disebutin. Oh, kalau kayak gitu tuh Al-Qur'an nyebutin kayak gini gitu ya. Jadi makanya bisa nggak kagetan gitu ya. Kemudian di suplemen tafsir kesadaran ini juga yang kedua disebutkan ya, kemudian Allah meniupkan ruh. Ya, surat As-Sajdah kelanjutannya di ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran ya, as-sam'a wal absar wal fuad wal afida. Kalau ayat ini ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, kalau kita kemudian telaah lagi, di sini disebutkan ada organ tubuh manusia dan rasa syukur.
Makanya kalau di NLSQ disebut bagian manusia yang ada ini mulai dari tubuhnya, otaknya, jiwanya, dan spiritualnya itu harus disyukuri semuanya. Dan ini ada di orang-orang beriman. Kalau orang-orang kafir mensyukurinya hanya oh alhamdulillah atau bahasa mereka ya, oh puji Tuhan itu apa aku sehat seperti itu. Tubuhnya saja. Kalau orang-orang beriman yang disyukuri tidak hanya tubuh yang sehat, tapi juga apa? Pikiran yang jernih, hati yang selamat, kemudian ruh yang bisa berjumpa dengan Allah melalui sholat. Itu kebahagiaan tersendiri. Kalau orang-orang Jepang ya, atau orang-orang apa namanya musyrik ya, atau orang-orang awam umum itu meditasinya mungkin pakai yoga gitu ya, atau pakai cara-cara yang lain. Kalau orang-orang beriman ya pakai sholat lah, pakai baca Al-Quran itu. Ya alhamdulillah saya sempat terundang ya secara virtual di Kampung Hening namanya. Karena ini orang-orangnya gabungan ya, sebagian memang ada ustadz ustadzah, tapi karena gabungan sebagian besar dari alumni IPB seperti itu. Di Kampung Hening itu ya banyak teori-teori yang dulu saya pelajari. Ya, yang di situ ternyata dipraktekkan. Contohnya apa? EFT, Emotional Freedom Technique, NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian apa? Hipnoterapi. Kemudian macam-macam model seperti itulah ya di dalam psikologi itu ya, atau apa namanya? Praktisi kejiwaan seperti itu. Nah, sayangnya ya terakhir alhamdulillah saya diundang, saya ungkapkan sayangnya masih sebagian kecil Quran yang di situ dimasukkan. Padahal contoh, Dr. Aisyah Dahlan itu bercerita, kalau kita menarik nafas, kalau pakai teori umum, ya kan gitu, misalnya contoh ya saya contohkan, tarik nafas, tahan 2-3 hitungan, ditaruh di perut, kemudian keluarkan lewat mulut dan hidung, atau mulut saja boleh. Tahan, keluarkan. Nah itu kalau teori umum 3 liter oksigen yang masuk ke dalam otak dan tubuh kita. Tapi subhanallah, Dr. Aisyah Dahlan yang sering saya juga pakai rujuk ke beliau, dan beliau juga merujuk ke sebagian ulama ya, terutama sebagian ulama syekh yang melakukan kajian ruqyah syariah seperti itu. Itu ternyata ucapan istighfar sebelum tarik nafas itu bisa menambah jumlah oksigen dari hanya 3 liter sampai dengan menjadi 5 liter. Subhanallah. Taubat. Makanya di Al-Quran disebutkan fakultustaghfiru, ada yang ingat? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Jadi ketika manusia itu seorang yang muslim mukmin istighfar astaghfirullah ya, lalu kemudian tarik nafas 5 liter memenuhi. Nah, artinya apa? Lebih sehat. Subhanallah, di Kampung Hening itu satu itu saya catat, saya kasih masukan ke mereka. Alhamdulillah sebagian sudah mulai pakai, tapi sebagian besarnya ya masih belum ya, mesti harus ya itu ditambah lagi kesadarannya. Padahal Al-Quran bilang gitu, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu mau istighfar, bahkan satu kisah menyampaikan kan, ada orang kesulitan ini minta ke ulama amalan kasih istighfar, kesulitan itu kasih istighfar terus beberapa kali. Nah cuman ini kan karena belum masuk ya, saya kasih masukan itu masih sedikit yang mengamalkan. Lalu yang berikutnya di Kampung Hening itu juga nggak apa-apa, ini kritik ya, kritik untuk membangun mereka saya sampaikan karena orangnya orang-orang hebat-hebat ya. Saya sebut aja misalnya Pak Jamil Az-Zaini, kemudian dokter siapa itu ya yang terkenal gitu ya, maksudnya beliau seorang public figure, makanya saya kasih istilahnya di timnya itu untuk masukan. Kalau saja mengambil itu dari Al-Quran sedikit aja disebutin itu dari Al-Quran maksudnya amal itu, Masya Allah ya, Masya Allah jariahnya itu saya bilang gitu. Nah berikutnya setelah tarik nafas kemudian kan dibuang itu sama mereka, dilatih 2 detik 3 detik, berikutnya 5 detik 10 detik sampai 30 detik. Yang ke-30 kalau sudah kuat menahan itu keluarinnya itu pakai teriakan. Mohon maaf nih, teriakannya gini, wah gitu. Karena itu di Kampung Hening kan, di daerah istilahnya kayak kalau di sini di Coban seperti itu. Kampung memang didesain untuk terapi ya. Orang-orang yang reaktif, positif, bahkan COVID atau sakit yang lainnya. Nah, disuruh teriak gitu, wah gitu ya. Kemudian saya bilang, ini ada literatur yang saya ambil.
Kalau seseorang itu kemudian bilang la ilaha illallah, ternyata lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi apa itu? Karbon dioksida yang dilepaskan, subhanallah. Masya Allah. Makanya kan banyak ulama-ulama menyebutkan itu ya, sebagian dari hadis itu kalimat la ilaha illallah itu sampai menggetarkan tiang arsy. Gitu kan? Tiang arsy itu bergetar kalimat la ilaha illallah itu. Kemudian dia akan mau diam kecuali Allah itu mengabulkan hajat seseorang itu. Ada sebagian hadis yang saya dapat dari apa namanya? Darul Hadis ya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah ya. Ini dari Habib Umar ya, salah satu murid beliau yaitu Habib Jamal di Batu. Saya dapat itu, subhanallah. Berarti jelas itu ya. Bentuk sainsnya bantuan dari Allah apa? Ketika kita melepaskan udara, kan tadi suruh teriak kalau di sana ya, wah gitu kan, katanya sekencang-kencangnya, selepas-lepasnya, istilahnya senyaman-nyamannya. Tapi kalau itu diucapkan la ilaha illallah, kemudian dia keluarkan nafasnya, itu ternyata karbon dioksida lebih banyak keluar. Ya, mungkin sekitar 2 kali lipatnya lebih banyak. Kalau sebelumnya hanya wah gitu ya, itu sebagian di setengah badan. Kalau la ilaha illallah gitu ya. Ternyata diteliti di dalam kuantum fisika, seorang doktor ya, ahli dalam fisika, itu getaran lafzul jalalah itu, huruf lam itu menggetar di dalam tubuh manusia itu kalau seseorang baca Allah gitu ya. Makanya sebagian dari kita kan mesti juga belajar ya. Untuk Allah kan ada yang bilang kalau orang Jawa kan Allah gitu ya, pakai W kan Allah itu ya, Allah gitu ya. Padahal kalau diajarin itu saya yang diajarin itu disuruh mencet hidung gitu kan. Allah gitu, Allah gitu. Nah, lam di situ ketika keluar ya astaghfirullah, kemudian la ilaha illallah, itu satu istighfar menambah oksigen masuk, la ilaha illallah mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak lagi. Berarti seorang yang dengan zikir, makanya subhanallah, Al-Quran bilang kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Salah satu yang kami ambil itu maksudnya apa? Dirinya itu terisi lebih banyak apa? Oksigen. Nanti bisa dilihat itu di dalam sains. Apa fungsi oksigen? Kegunaan O2 oksigen di dalam tubuh manusia, bikin ketenangan. Masya Allah. Makanya suruh siang-siang panas-panas di bawah pohon kan gitu ya. Kalau dulu itu, kalau waktu sekolah itu kan, pulang sekolah panas-panas ngiup dulu itu kan, jalan-jalan atau naik sepeda ngiup dulu di bawah pohon, tenang sampai ngantuk gitu kan, liar-liar gitu kan, angin sepoi-sepoi, karena oksigen banyak masuk. Nah, seorang muslim, orang mukmin ini pakai Al-Quran itu, disuruh istighfar sama tahlil ya, kalimat la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya, mungkin 10-15 menit lagi. Kalau ada pertanyaan habis itu bisa tanya jawab. Yang berikutnya, setelah ditiupkan ruh, nah yang B, bagian B, definisi manusia, fungsi hati, akal dan jasad manusia. Ada beberapa ayat ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, kita coba diskusi di sini. Jadi subhanallah, ya, kelemah lembutan itu ada besar kaitannya dengan manajemen kolbu atau hati. Ya, ini terkadang juga saya juga, kami di keluarga juga, mungkin juga PR buat kita ya, kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Makanya ada di dalam psikologi itu teorinya disebut PCES, peluk, cium, elus, sounding. Ini bisa dipakai
ketika mungkin kita marah ya, katakanlah karena tidak cocok seperti itu dengan anak kita atau peserta didik kita, itu boleh. Tapi tadi ya ingat selalu peluk ya itu sebagai tanda kelemah lembutan. Ya, makanya yang meneliti duluan orang psikologi, padahal di Al-Qur'an sebutin suruh lemah lembut ya. Kemudian apa? Maafkanlah mereka. Cium itu sebagai bentuk kasih sayang kan. Kemudian apa? Elus itu juga mohonkanlah ampunan itu kan. Ya Allah itu kan itu sama juga. Dan ini di psikologi yang kami lihat ya, atau di psikoterapi itu dipraktekkan mereka. Makanya di dalam diskusi dengan teman-teman psikolog di UNER ya, ada kepala sekolah Al Azhar Surabaya, kemudian Al Falah Surabaya, itu kami bilang sebetulnya jenengan ini ya kan dapat teorinya dari pemikir-pemikir barat ya. Sebagian dari mereka itu rujukan awalnya itu kalau pakai kitab induk dulu itu dari karya ulama kita. Makanya dibahasakan sekarang ya itu dengan teori seperti itu. Lalu itu dianggap di Al-Qur'an nggak ada. Ayo coba sekarang buka. Saya suruh minta buka. Subhanallah, ini salah satu yang Mbak kasih testimoni di sini ya. Ini namanya Bu Irawati Sumedi ya, sarjana psikolog, seorang psikolog di Surabaya. Dia bilang, ternyata membaca buku sains Quran ini saya tidak henti-hentinya mengucapkan zikir Masya Allah, ternyata amazing banget. Banyak hal-hal yang diungkapkan dengan detail dan cermat tentang hakikat penciptaan alam semesta. Tentang ilmu yang bersifat, di sini disebut ya, ilmu yang bersifat qat'i ya, atau yakini kata beliau. Jadi Al-Quran itu mendorong kita untuk lebih yakin tadi beriman. Tapi kalau mohon maaf, ilmu yang umum ya, anggaplah istilahnya sains umum, pemikiran, hasil pemikiran gitu ya, itu ada sempat membuat keraguan kata beliau, atau zonni katanya, kata beliau di dalam tulisan itu gitu. Sehingga apa? Terkadang kita nggak bisa settle, menerimanya masih galau istilahnya, masih setengah-setengah. Nah, ketika kami baca Al-Qur'an ini kata beliau, oh ternyata jadi lebih terstruktur. Bahasanya adalah worldview-nya, cara pandangnya. Oh, Allah itu pencipta, Dia Rabb semesta alam, Rabb yang Maha Esa, menciptakan langit dan bumi. Dia cukup mengungkapkan kun, ya, fayakun, seperti itu. Jadi di buku ini gitu, berurut seperti itu. Nah, mohon maaf, kalau yang beliau pelajari di dalam psikologi itu sebagiannya itu tidak ketemu, sisi ketauhidannya, fitrah ketauhidannya itu tidak ketemu. Ya. Nah, makanya kalau dikembalikan tadi ke teori yang peluk, cium, ya, elus, kemudian sounding tadi, itu sebetulnya di Al-Qur'an disebutkan, ya. Cuman kita belum sampai menelaah di situ. Apa itu? Satu, lemah lembut. Kemudian apa? Jangan keras dan berarti kasar. Kemudian apa? Maafkan mereka dan mohonkan ampunan. Ya, misalkan sesama ummahat atau ustazah atau tetangga, saudara mungkin ada khilaf ya, atau salah faham misal. Maka sikap yang terbaik tetap lemah lembut, maafkan dan mohonkan ampun. Ya. Kemudian apa? Kalau memang itu ada urusan untuk dimusyawarahkan, berarti di sini perintahnya musyawarahlah. Ya, harus ada diskusi. Kalau udah seperti itu, maka Allah akan mencintai mereka itu. Ya, makanya kenapa kok kemudian diberikan sama Allah satu jalan ya untuk kemudian bersatu? Ternyata memang karena Allah menghendaki. Ya, di situ kenapa ada kelemah lembutan, memaafkan, memohonkan ampun bahkan. Jadi justru orang lain yang tadi itu istilahnya ada nggak sinkron gitu, malah kita mohonkan ampunan, ya Allah ampunilah dia karena dia seperti ini gitu ya. Lalu bermusyawarah, lalu kemudian datanglah cinta Allah. Berikutnya umat dan ustazah sekalian, yaitu di dalam mana ini? Surat Al-Kahfi ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, al-haqqu mir rabbik ya. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman ya. Ya, maksudnya Allah kalau menghendaki seorang beriman, dia akan beriman. Barang siapa menghendaki kafir, maka dia akan kafir.
Ya, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Subhanallah. Ya, di sini kan udah kelihatan ya. Misalnya kalau kita kepedesan, kira-kira wajahnya berubah jadi apa? Merah. Subhanallah. Nah itu kan nggak kita teliti, padahal Al-Quran udah nyebutkan kayak gitu. Kalau orang kepanasan, ya, contoh lain misalnya pemain sepak bola, ada dulu itu zaman saya kecil itu namanya Astagfirullah, Pele, ya, main sepak bola hitam banget, ya, kemudian namanya Pele. Nah tuh kalau udah main kecapean, ya, kepanasan seperti itu wajahnya jadi merah, bahkan sampai berubah pucat gitu. Berarti apa? Panas atau suhu itu bisa merubah wajah. Nah, termasuk di sini diberikan gambaran oleh Allah. Jadi orang-orang yang nanti dihukum di neraka itu menghanguskan wajahnya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Subhanallah, ya. Jadi hati, ya, kalau ini tadi kalau kita kaitkan beberapa ayat ini tadi, fungsinya adalah untuk apa? Menambah tekad, gitu ya. Tadi kan gitu ya. Jadi diberikan as-sam'a wal absar afidah. Ya, itu untuk apa? Untuk menambah keyakinan, kekuatan, keimanan gitu tadi kan. Begitu dikasih tanda-tanda kebesaran Allah baik melalui qauliyah, lihat di Al-Qur'an atau lihat di sekitarnya, jadi semakin mantap. Itu hati. Nah, bagaimana kalau orang naudzubillah min dzalik, ya, dikasih tanda-tanda kayak gini, coba jenengan sami nggak cobi dicek. Mulai dari tanggal 1 Januari sudah kejadian belum di Indonesia ada musibah atau bencana? Langsung tuh tanggal 1 itu udah ada. Sampai sekarang tanggal berapa Februari ini, berhenti nggak Allah memberikan ujian? Masya Allah, masih terus aja. Nah, sebetulnya di sini udah mulai saya sindir, ya, tapi lebih lengkap saya insya Allah masih saya rampungkan di buku yang satu lagi, itu judulnya Jalan Kembali Padamu Tuhan, gitu ya. Atau istilahnya kalau di Said Qutb itu Ma'alim Fitori kayak gitu ya, supaya manusia ini ketemu kembali jalannya. Kan itu ya, dikasih tanda-tanda ulama, dijemputin semuanya, dipanggil sama Allah. Kita biasanya baca apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau kata Habib Umar gitu ya, seharusnya yang diistirja itu orang yang sudah meninggal atau kita? Dua-duanya. Yang balik itu kan beneran balik kepada Allah, tapi kondisinya dalam keadaan terbaik. Syekh Ali Jaber, insyaallah mudah-mudahan beliau ya husnul khotimah. Kemudian Ustaz Abu Jibril, banyak ulama-ulama kita itu ya. Nah, ya pertanyaannya, kita ini yang masih ada ini gitu, kira-kira ya innamal a'malu bil khawatim, penutup kita nanti gimana itu kan. Makanya kita minta ya istirjanya di situ. Kalau menurut Habib Umar itu balikin ke kita istirja juga buat beliaunya tuh ya, kembali kepada Allah, bener-beneran kembali. Tapi apa? Bal ahya'u walakin la tash'urun. Kalau dia seorang ulama yang takut kepada Allah, bahkan mujahid ya, pejuang fisabilillah, enggak mati mereka. Bal ahya'u, mereka hidup. Walakin la tash'urun, dikasih rezeki sama Allah. Nah, pertanyaannya kalau kata Tukul ini ya, pertanyaannya itu kan ya. Pertanyaannya kita semua nih, gitu kan. Gimana? Ya, sesudah beliau udah dijemput, kita sekarang gimana? Maka di dalam yang buku kedua saya itu, jalan kembali terbaik itu Al-Qur'an. Ya, kalau di sini ini dikasih tafsir kesadaran, kalau di situ itu buat yang buku yang saya remu itu menata pikiran. Gitu kan. Setiap dari kejadian yang ada itu pasti di situ ada hikmah buat kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini enggak ya, Masya Allah ya. Bahkan menjadi buli-bulian. Wah, ini loh gubernurnya, mana coba yang dipilih kemarin? Subhanallah. Orang mah kena musibah mesti sabar gitu kan, muhasabah kayak gimana ini ya kan. Malas nyalah-nyalain yang ini, nyalah-nyalain yang itu, seperti itu. Nah, kemudian itu kalau itu tadi hati ya, hati yang hidup ya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi akal. Nah, akal ini untuk memikirkan ilmu. Nah, jadi akal itu sumber yang kedua. Kalau yang 4 kan tadi sumber ya, ada badan, otak, kemudian hati sama spiritual atau ruh ya. Nah,
Ilmu ini hanya cuma sampai di pencerahan, yaitu di kedua saja. Mengisi otak sama apa? Mencerahkan hati. Tapi belum sampai di ruhiyah. Ya. Kalau sudah sampai di ruhiyah, subhanallah, ya. Itu sudah istilahnya itu menghasilkan satu peradaban. Ya. Contohnya misalkan ulama-ulama kita akhirnya ketemu banyak sains, banyak ilmu pengetahuan, bahkan ya innama yakhsyallaha, sesungguhnya hanya saja para ulama itu min ibadihil ulama, yang mereka itu takut kepada Allah itu baru disebut ulama. Nah itu udah mulai masuk ke ruhiyah, ya nggak takut sama siapa aja itu ya. Nah makanya ini PR kita ya untuk membawa ke situ, ke ruhiyah itu ya. Nah kalau sekarang yang kedua, akal itu memikirkan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kemudian wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, di dalam surat Al-Mulk ya. Nah, mungkin sudah pernah baca semuanya Al-Mulk. Al-Mulk itu sangat bagus ya, amalan ringan ya, tapi dahsyat kalau kata Syekh Al-Jaber itu sebelum tidur baca As-Sajdah dan Al-Mulk. Ya, itu ya. Kalau misalkan lupa gimana? Kalau kami pakai yang istihad, kalau lupa besokannya kita ulang pagi. Waduh, ya Allah kok semalam enggak baca ya. Pagi baca. Karena Al-Mulk dahsyat. Bahkan juga kalau bisa kahfi itu kan yang tidak boleh ditinggal gitu ya. Ya yang kita berusaha mengamalkan itu di setiap Kamis atau Jumat ya. Kemudian waqalu law kunna tadi surat Al-Mulk ayat 10, dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. 3 menit lagi habis ini tanya jawab kalau ada. Kemudian yang terakhir yaitu jasad. Ya, jadi ada apa saja? 1 hati, 2 akal, 3 jasad, ini tubuhnya tadi. Jasad itu digunakan untuk apa? Beramal. Nah maka nggak salah tuh ya, kalau manusia ya yang belum beriman, belum memeluk Islam, dia cuma andalannya jasad. Ya paling banter yaitu di otaknya. Nah contoh misalnya Jack Ma ketika tahun-tahun awal KFC masuk ke Cina, 24 pelamar KFC, 23 diterima, 1 tidak terima, yaitu Jack Ma bilang apa? Oh iya, aku masih punya otak. Sampai dengan sekarang ceramahnya sering bilang gitu. Aku masih punya otak, gitu ya. Artinya apa? Cuma 2 saja maksimal kalau orang tidak beriman, yaitu tubuhnya untuk beramal tadi itu dengan mengandalkan otak. Tapi kalau orang-orang beriman sudah mulai menambah, yaitu di hati, ya, di hati dan juga ruh ya. Nah, kemudian kalau di jasad la yazalu ya bunyanuhum alladhi, apa ini ya, kok ketigannya kurang. Banau ribatan fi qulubihim illa, nah ini nanti perlu di itu ini. Illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim ya. Makanya kemarin percetakannya bilang, "Mas, kayaknya fontnya perlu dibesarkan ya." Memang ya. Jadi terlalu dempet-dempet ini. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, sampai mereka mati. Ini ada yang menafsirkan seperti itu ya. Nah, jadi jasad itu bisa hancur. Ya, itu ya. Kalau kemudian orang yang beriman, makanya ada istilah itu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang ya, manusia mati meninggalkan manusia mati meninggalkan karya gitu ya. Nah, salah satu karyanya apa? Ya kalau suami meninggal istri, istri meninggalkan suami, atau meninggalkan anak-anak, itu karyanya. Karyanya bagaimana supaya tadi kan menjadi penyejuk hati ya, penggembira di alam kubur itu kan. Nah, makanya jasadnya sudah mati ya atau sudah hancur, tapi amalnya masih mengalir gitu kan. 3 amalan dari anak Adam itu yang tidak terputus ya, terus mengalir.
Yang pertama itu apa? Sedekahun jariyah. Ya, amal jariyah atau sedekah jariyah. Yang kedua, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Ya, makanya betul, ya. Nah, itu kan kalau anak itu soleh kan kita berikan pengajaran untuk akalnya ya. Makanya akil balik ya. Sampai dengan dia bisa berakal, bisa memikirkan. Lalu apa? Hidup hatinya. Nah, setelah hidup hatinya ruhiyahnya terangkat ya. Begitu misalkan malam kita bangun malam itu kan karena dia hidup ruhiyahnya dia ikut sholat gitu kan. Ikut sholat, kemudian misalkan kita sholat duha dia ikut itu kan. Nah, itu ruhiyah. Kalau belum ke situ bagaimana? Ya kita bantu untuk naik dari hanya badan kemudian otak supaya masuk kepada hati ya gitu kan, menyentuh bagian hatinya ya. Kemudian lanjutnya yaitu ruhiyah tadi sampai dengan di kesadaran. Kalau di psikologi ini ada tingkatan yang disebut, yang pertama itu self awareness, kesadaran diri. Yang kedua itu trial and success. Nah, ini sebetulnya konsep orang beriman. Orang beriman itu ada nggak istilah gagal? Gimana Ahmad? Ustazah, ada nggak istilah gagal? Tidak ada. Jadi kalau orang-orang kafir, istilah mereka kan yang sering diucapkan kan trial and error. Trial and error, iya betul. Trial and error kan itu ya, begitu error di muhasabah, evaluasi ganti lagi. Nah, orang-orang yang beriman itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ya kebaikan atau usaha yang dilakukan oleh orang beriman itu niatnya baik, ikhlas, maka dinilai oleh Allah. Makanya di sini disebutkan yaitu tadi kan trial and success. Selalu sukses orang beriman itu. Ya, segagal apapun misalkan ya mendidik anak gitu ya. Tapi karena sudah ikhlas, sudah memasrahkan semuanya kepada Allah, itu sudah disebut sukses. Dan banyak juga sudah kisah-kisah ya, mungkin di tahun ini belum berhasil, tahun depan belum berhasil, ternyata 5 tahun lagi anaknya kok berubah. Banyak itu cerita-cerita yang masuk ke kami itu ya. Misalnya anak gak mau sekolah, putus sekolah kelas 5 SD, kemudian apa? Oh, dia kok kayak gini misalkan ya, orang tuanya jadi sedih itu. Baru beberapa tahun, subhanallah, di Malang ini ya, ikut komunitas pang kayak gitu ya. 3 tahun berikutnya berarti harusnya kelas 6, kelas 7, kelas 8. Kelas 9 dia mulai sadar. Kira-kira hidayah ini haknya siapa? Haknya Allah. Orang tuanya udah kemana aja, termasuk ke kami gitu ya. Diikutkan bimbel, terus dia ikutkan ngaji Ustaz ini ke rumah. Sampai kita itu kan anaknya namanya kabur lah, marah-marah lah itu ya. Tapi terus saya bilang udah, sampai di mana sih kesabaran kita ini diuji. Udah terus aja. Kelas 6 dia masih nggak sekolah, kelas 7 nggak sekolah, yaitu homeschooling aja gitu. Kelas 8, kelas 9 tiba-tiba mau mondok, subhanallah. Kalau kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran ternyata seperti itu juga. Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah beliau? Lama banget gitu kan. Berapa kali lipat usia manusia zaman akhir ini kan. Tapi beliau sabar banget gitu kan. Dan para nabi-nabi juga demikian. Artinya ya kita dinilai sukses, selalu dinilai sukses oleh Allah itu di setiap amal kita. Walaupun kecil, walaupun juga tadi belum berhasil. Ya, seperti itu. Jadi, wafilahumullah. Terus yang ketiga kalau astagfirullahaladzim, di ilmu yang umum tadi, setelah awareness ya, kesadaran diri atau self awareness, kemudian trial and success ya, kemudian yang ketiga itu adoption ya atau adaptasi. Nah, kalau di kita itu disebut istiqomah. Ya, contoh nih misalkan ya, benar nggak sih Al-Quran itu rujukan sains ilmu pengetahuan buat kita manusia? Nah, itu harus disabarin itu, dijalanin, dinikmatin, disabarin. Suruh terus kita tunjukkan anak-anak kita. Nah itu loh di Al-Quran, coba lihat ada kejadian alam semesta. Begitu dia sadar, oh iya ya alam semesta. Kita lihat lagi ya. Ternyata langit dan bumi itu dahulunya satu padu. Coba, subhanallah. Ya, itu kan tahunya kan anak-anak kan baca mungkin di pelajaran IPA di SMP gitu ya. Padahal di Al-Quran, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata rotqan ya. Fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Ini malah kebalikannya.
Ya, umat, ustaz ya, semuanya. Justru orang kafir ngaji duluan, yaitu siapa? Para orientalis ngelihat Al-Qur'an dan mereka tahu. Bahkan sebagian tadi yang saya ngobrol sama Ustadz Nova itu, ya mereka mencuri ilmu yang ada di dalam Islam dulu, kitab-kitab ulama-ulama kita. Jadi akhirnya mereka tahu, loh, langit dan bumi ini dahulunya satu ya. Akhirnya tulislah. Dibilang itu karya mereka, padahal Al-Qur'an sudah menyebutkan. Lanjut. Dibilang ini, langit dan bumi seperti lembaran-lembaran kertas yang digulung kemudian dipisahkan. Oh. Agi di ilmu pengetahuan apa istilahnya sains modern disebutin. Padahal di Al-Qur'an disebutin di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 104. Yauma natwi samaa. Ya. Katoi is sijili ya lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'idin. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Nah, yang terakhir ya, saya kemarin itu lihat meme gitu ya, orang-orang yang suka naik gunung. Nah, sekarang kan sebagian gunung lagi mengeluarkan istilahnya lahar ya atau larva gitu ya. Terus kalau di sini raung itu ngelegek gitu ya sampai bendentum gitu ya. Itu meme mereka itu dibuat seperti raja-raja, gunung-gunung itu ada yang istilahnya raja-raja kecil, lalu ada sang rajanya gitu. Nah, ini kebetulan murid saya yang buat ya, murid di Brawijaya. Terus saya bilang, "Dek, kamu mau tahu nggak apa di Al-Quran itu disebutkan gunung-gunung itu berjalan seperti awan?" Masa? Iya. Ada yang mereka itu memang besar ya. Maksudnya awan yang menggulung seperti kita lihat awan ini, dan ada yang sebagian kecil. Coba Ustaz sebutkan. Saya langsung rujukan ayatnya. Subhanallah, dia bilang apa? Ustaz, ini bisa jadi bahan kajian di kita-kita nih. Jadi teman-teman yang suka naik gunung. Kenapa? Karena sejauh ini mereka yang suka di alam itu terkadang hanya menikmati keindahan alam. Padahal di Al-Quran itu diungkap. Itu maksudnya apa langit, maksudnya apa gunung, maksudnya bumi kayak gimana, ada sungai kayak gimana. Kenapa kok dari ketinggian itu terlihat jalan-jalan gitu ya. Baik, Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya mohon maaf ini tadi nggak ikut karena si kecil anget gitu ya, karena habis dari luar kota dari Lamongan. Jadi mohon izin ini tadi tidak bisa hadir. Sebetulnya sudah siap-siap, saya bilang udah di rumah aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi ini saya rekamkan. Jadi insya Allah ini juga nanti saya upload di YouTube, mungkin bagi umat-umat, ustazah atau juga ikhwan jamaah yang mau mendengarkan kembali ya, nanti bisa didengarkan. Jadi nanti karena bentuknya audio, nanti saya buat semacam podcast. Nah nanti saya upload di YouTube-nya NLSQ. Jadi kalau mau cari di YouTube-nya sudah banyak isinya, NLSQ Indonesia atau Neuro Leadership Science Qurani Indonesia. Jadi nanti isinya tentang kajian-kajian Al-Quran ya, tentang kepemimpinan, tentang dahsyatnya otak, tentang sains, tentang motivasi Qurani, seperti itu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.